Selain nostalgia, kali ini Bang Nat pengen ngeliatin ke kalian gambaran kecil seandainya jika Boboiboy menggunakan kuasanya untuk kejahatan atau Boboiboy terlahir sebagai orang yang jahat. Langsung aja kita mulai. Yeay! Wow. Yang pertama, dosa amarah yang membuat Boboiboy menjadi Boboiboy Satan. Menurut mitologi kuno, Satan adalah penguasa kemarahan atau kemurkaan yang menjelaskan bahwa semua ilmu sihir berakar pada pekerjaan Satan. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh si iblis Satan ini membuat Boboiboy memiliki amarah yang meluap-luap dan tidak bisa dihentikan, yang membuat si Boboiboy menjadi sangat brutal dalam bertarung. Untuk kemampuannya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Halilintar. Namun untuk kasus Boboiboy Satan ini, Boboiboy memiliki kemampuan yang lebih dari itu. Itu disebabkan Boboiboy Satan ini memiliki kekuatan yang lebih mirip seperti yang dimana ia memiliki kemampuan untuk berjalan di dalam waktu. Sehingga dalam hitungan 1 detik saja Boboiboy Satan mampu melumpuhkan banyak orang, bahkan membantai orang-orang dengan sangat mudah dengan menggunakan tombak satannya. Yang kedua, dosa keserakahan yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Mammon. Menurut mitologi kuno, Mammon namanya diterjemahkan sebagai uang, dan dia adalah perwujudan dari keserakahan yang tidak pernah bisa dipuaskan. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh iblis Mammon ini membuat hasrat keserakahan dari Boboiboy memuncak, yang dimana ia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki, dan ia akan mencari segala cara untuk mendapatkan kesenangan. Untuk kemampuannya sama mengerikan seperti Boboiboy Satan, yang dimana simpel sekali kekuatan dari Boboiboy Mammon ini, yaitu bisa menembus benda apapun. Namun bukan di situ letak kengeriannya, yang dimana orang lain tidak bisa menyentuhnya, tapi dia bisa suka hati menyiksa orang lain, bahkan membunuh orang lain. Jadi si musuh pun akan bingung, ia tidak bisa menyerang sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Di nomor 3, dosa kerakusan yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Beelzebub. Menurut mitologi kuno, Beelzebub adalah penguasa kerakusan yang dianggap sebagai iblis yang paling kuat. Dia sering menyebabkan manusia menyembah Satan dan saling menyerang dan menciptakan pembunuhan. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh iblis Beelzebub, Boboiboy akan memiliki sifat haus dan rakus terhadap kekuasaan yang akan membuat dirinya menjajah berbagai tempat. Ability-nya juga gak main-main. Julukan sebagai iblis yang paling kuat itu bukan isapan jempol belaka, yang dimana Beelzebub ini memiliki kemampuan daya tahan fisik yang sangat kuat dan kekuatan yang super besar. Jadi mau sekuat apapun dan sehebat apapun musuhnya, ketika berhadapan dengan Beelzebub, si serangannya tidak akan bisa melukai kulitnya sama sekali. Bahkan seandainya kalau tergores pun, pasti Beelzebub bisa meregenerasinya dengan sangat mudah. Di nomor 4, dosa nafsu yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Asmodeus. Menurut mitologi kuno, Asmodeus adalah perwujudan nafsu. Nafsu yang dimaksud adalah keinginan yang kuat untuk hal seksual, tapi juga keinginan kuat akan hal non-fisik. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh iblis Asmodeus ini, Boboiboy akan memiliki nafsu untuk menjadi yang paling kuat dan akan menghancurkan orang-orang yang mencoba menghalanginya. Yang dimana si ability dari Boboiboy Asmodeus ini lebih mengerikan lagi, yang dimana yaitu menggunakan kekuatan dari Hellfire atau api neraka, yang dimana si api itu adalah api abadi yang tidak bisa dipadamkan sebelum menghanguskan si targetnya. Sehingga ketika Boboiboy Asmodeus bertarung, ia tinggal menggunakan api abadinya untuk menghanguskan lawan-lawannya. Di nomor 5, dosa kemalasan yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Belphegor. Menurut mitologi kuno, Belphegor adalah ketua kemalasan. Dia juga dikenal sebagai penguasa api. Dan Belphegor ini dianggap lebih cocok sebagai iblis manipulasi dan penipuan. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh iblis Belphegor ini,
ini akan membuat Boboiboy menjadi malas untuk menegakkan keadilan dan memilih membiarkan saja kejahatan merajalela. Untuk ability-nya juga tidak kalah mengerikan karena Boboiboy Belphegor ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan darah, yang si darah itu bisa ia keluarkan dan ia bisa buat sebagai senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Dan ia juga bisa menggunakan darah-darah tersebut untuk mengendalikan musuh-musuhnya. Karena Boboiboy Belphegor ini bisa mengendalikan darah, ia juga bisa memanipulasi pikiran si musuhnya, sehingga Boboiboy Belphegor bisa mengadu domba berbagai macam orang agar berseteru. Di nomor 6, Dosa Dengki yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Leviathan. Menurut mitologi kuno, Leviathan adalah hal yang mewakili kecemburuan atau iri. Leviathan juga sering dianggap sebagai perwakilan gerbang neraka. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh iblis Leviathan ini, hal ini akan merubah Boboiboy memiliki sifat iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, sehingga Boboiboy akan bernafsu untuk menghancurkannya. Itu sangat cocok dengan ability yang dimilikinya. Kalau Boboiboy duri atau daun itu suka menumbuhkan, Boboiboy Leviathan ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan. Jadi dengan ability-nya, Boboiboy Leviathan itu suka menghancurkan benda maupun makhluk hidup dengan kemampuan tangannya yang dapat langsung menghancurkan berbagai macam benda, bahkan sekeras berlian. Yang terakhir, Dosa Kesombongan yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Lucifer. Menurut mitologi kuno, Lucifer adalah iblis yang paling terkenal yang mewakili kesombongan. Kesombongan adalah hal yang paling keji dari 7 dosa karena merupakan sumber dari dosa lainnya. Dengan dirasukinya Boboiboy oleh iblis Lucifer ini, Boboiboy akan memiliki sifat yang paling sombong dan angkuh karena ia merasa yang paling kuat dan berkuasa di antara yang lainnya. Itu sangat balance dengan ability yang dimilikinya, karena Boboiboy Lucifer ini memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai macam serangan fisik maupun serangan energi dari musuhnya. Dan ia juga bisa membalikan serangan-serangan tersebut 2 kali lipat kepada musuhnya, sehingga musuhnya akan mendapatkan damage serangan yang lebih besar daripada yang ia keluarkan, yang membuat si Boboiboy Lucifer ini sulit untuk dikalahkan. Dan kali ini Nat akan memfusionkan tahap ketiganya. Namun yang seharusnya difusionkan sebenarnya adalah Boboiboy Black Hole, tahap ketiga dari Boboiboy Gelap. Tapi di sini karena Boboiboy Black Hole menggunakan 100% kekuatan kegelapannya, jadi Boboiboy Black Hole berganti nama menjadi Boboiboy Demon. Jadi di konten kali ini kita bisa menjuluki fusion ini sebagai Evil Boboiboy atau Boboiboy jahat. Baiklah, gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Check this out. Yeay! Di video sebelumnya kita ada Boboiboy Guntur, hasil fusion dari Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Rui, yang dimana Boboiboy Rui ini memiliki tampilan yang cukup mengerikan dengan 8 tangan yang bersambung dengan sabit di setiap tangannya. Selain itu, Boboiboy Rui ini memiliki kemampuan spesial untuk bergerak sangat cepat. Bayangkan saja, serangan dengan 2 tangan saja pada saat menjadi Boboiboy Guntur sangat luar biasa, apalagi dengan 8 tangan. Selain itu, ia juga bisa memberikan sinyal frekuensi rendah yang bisa mempengaruhi musuh ataupun lawannya, sehingga ia bisa dengan leluasa mengendalikan musuh-musuhnya. Di video sebelumnya kita ada Boboiboy Reboot, hasil fusion dari Boboiboy Taufan dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Beliung dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Karasu, yang dimana tampilan Boboiboy Karasu ini cukup mengerikan dengan topeng gagak di wajahnya dan ke-6 sayap yang panjang dan cukup lebar, membuatnya bisa bergerak dengan leluasa di udara. Selain itu, manifestasi dari kekuatannya atau kemampuan spesialnya, ia bisa membelah dirinya menjadi bagian-bagian kecil yang akan berubah
menjadi gagak hitam, mirip seperti Itachi dan Karasu yang ada di serial Naruto dan One Piece. Selain itu, ia juga bisa membuat tekanan udara yang ada di sekitarnya menjadi tidak stabil, mengakibatkan ia bisa mendatangkan badai angin yang besar. Di video sebelumnya, kita ada Boboiboy fosil, hasil fusion dari Boboiboy gempa dan Boboiboy naik. Yang sekarang kita ada fusion antara Boboiboy kristal dan Boboiboy demon yang berubah menjadi Boboiboy Cerberus. Kalian yang dewasa pasti sudah tahu arti Cerberus itu apa. Dan wujudnya kini menjadi lebih seram karena memiliki 3 kepala yang berada di tangan kanan, tangan kiri, dan di kepala intinya. Yang dimana Boboiboy Cerberus ini memiliki kemampuan spesial yaitu Crystallizing Scary. Yang dimana kemampuan ini memungkinkan Boboiboy Cerberus untuk menciptakan rasa takut dari musuh yang dilawannya dengan menggunakan fosil-fosil yang ia ciptakan untuk melawan musuhnya. Di video sebelumnya kita ada Boboiboy Amaterasu, hasil fusion dari Boboiboy Blaze dan Boboiboy Night. Dan sekarang kita ada fusion antara Boboiboy Pyro dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Diablos. Yang dimana Boboiboy Diablos ini memiliki tampilan cukup seram dengan wujud kepala yang terbakar oleh api yang hitam. Selain itu, Boboiboy Diablos ini memiliki kemampuan Forever Fire atau api abadi atau api selamanya, yang dimana berbeda dari api Amaterasu, api abadi ini akan terus menyala walaupun si targetnya sudah menjadi abu. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan Phoenix Power, yang dimana setiap kali ia dibunuh atau dihancurkan, ia akan kembali lagi bangkit dan terus bangkit walaupun sudah berkali-kali dihancurkan. Di video sebelumnya kita ada Boboiboy Poison, hasil fusion dari Boboiboy Ice dan Boboiboy Night. Dan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Salji dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Hydra. Yang dimana Boboiboy Hydra ini memiliki ekspresi cukup seram karena tatapannya yang kosong dengan 2 ekornya yang sangat panjang. Namun di balik itu, Boboiboy Hydra ini memiliki kemampuan spesial yang cukup unik, yang dimana ia bisa merubah racunnya menjadi sebuah virus, sehingga si virus ini bisa menjangkiti setiap orang yang saling menularkan dengan cara bersentuhan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan Breath Frost atau napas pembeku, yang dimana ketika si targetnya terkena napas beku ini, seketika sistem syarafnya akan mati. Di video sebelumnya kita ada Boboiboy Parasite, fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Balak dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Ruto. Berbeda dari Boboiboy Parasite yang memiliki ekor dari akar, sedangkan Boboiboy Ruto memiliki akar yang keluar dari kepalanya dengan duri yang 2 kali lipat lebih besar. Dan kemampuan spesial dari Boboiboy Ruto ini gak tanggung-tanggung karena ia bisa menancapkan akarnya ke dalam tanah dan menyebar luaskannya, yang dimana akar-akar tersebut memiliki kemampuan untuk menyedot energi kehidupan dari makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, maupun hewan, yang itu akan membuat kekuatannya semakin meningkat. Di fusion sebelumnya yang terakhir kita ada Boboiboy Gerhana, hasil fusion dari Boboiboy Solar dan Boboiboy Night. Sedangkan kali ini kita ada fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Demon yang berubah menjadi Boboiboy Full Eclipse, yang dimana Boboiboy Full Eclipse ini adalah bentuk sempurna dari gerhana atau yang sering kita sebut dengan gerhana total, yang dimana kemampuan spesial dari Boboiboy Full Eclipse ini adalah ia bisa menggunakan kegelapannya untuk memakan cahaya, sehingga semakin banyak cahaya yang dimakannya, semakin besar juga
ia mendapatkan kekuatannya. Selain itu, ia juga bisa mengubah cahaya yang dimakannya menjadi cahaya hitam atau dark light dengan penggunaan cahaya yang sama seperti biasanya, namun dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Yes! Jadikan hanya aku satu